Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, berjumpa kembali dalam acara Sapaan Gembala GKI. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang baik, pagi hari ini kami menyambut anugerah Tuhan lewat hari yang baru. Dengan kami merenungkan firman-Mu. Berkatilah apa yang kami renungkan pagi hari ini, sehingga hidup kami boleh memperoleh damai sejahtera dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes 8 ayat 32 dan 36 menjadi dasar dari renungan kita pagi hari ini, yang berkata demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, besok tepatnya tanggal 17 Agustus kita akan merayakan hari ulang tahun negara kita yang ke-79. Apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita tentang kemerdekaan? Ada seorang ahli learning organization bernama Peter Senge mengungkapkan bahwa ada banyak manusia yang hidupnya terbelenggu dalam sindrom yang disebut dengan powerlessness atau unworthiness, ketidakberdayaan atau ketidaklayakan. Ketidakberdayaan dan rasa ketidaklayakan ini membelenggu banyak orang dalam 3 area kehidupan. Yang pertama adalah belenggu identitas. Yang dimaksud dengan belenggu identitas yaitu sebuah belenggu yang ditunjukkan dalam bentuk berbagai usaha membangun identitas diri atau self image yang kuat, yang diharapkan akan memberi keyakinan dalam berkarya. Persoalannya adalah banyak orang berusaha untuk membangun identitas dirinya, tetapi dengan fondasi yang tidak tepat, sehingga bangunan mental hidupnya kerap menjadi rapuh. Keyakinan akan identitas kita ditentukan oleh keyakinan kita akan identitas Kristus. Tanpa mempercayai identitas Kristus, maka kita menilai Allah menurut manusia dan menilai manusia menurut ukuran manusia. Apakah identitas Kristus yang memerdekakan kita? Kristus disebut sebagai sang terang dalam Injil Yohanes 8 ayat 12. Secara keseluruhan, catatan dalam Yohanes 8 memiliki makna sebagai penyelamat, penyerta, dan juga pengharapan. Belenggu yang kedua adalah belenggu waktu kehidupan. Fenomena kehidupan yang terbelenggu waktu kehidupan adalah ada orang yang terus terbelenggu situasi masa lalu. Baik itu dalam aspek kegagalan ataupun termasuk kesuksesan di masa lalu. Tetapi juga ada individu yang mengalami belenggu impian masa depan, yang membuat kita akhirnya gagal memaksimalkan hidup untuk hari ini atau saat ini. Alkitab menuliskan dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari ke tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita mengatasi belenggu ini? Kita harus mengampuni apa-apa yang telah terjadi di masa lalu, berdamai dengan masa lalu, memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik, dan hidup dengan mengerjakan yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk masa sekarang.
Belenggu yang ketiga adalah belenggu kepentingan diri. Hal tersebut meliputi aspek reputasi dan keuntungan pribadi. Belenggu ini kerap membuat manusia gagal memenuhi panggilan kehormatannya, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Karena musuh kerajaan Allah adalah mendirikan kerajaan itu sendiri. Kerajaan kita sendiri. Cukup itu merupakan kata kunci yang penting yang harus kita pegang, dan lebihnya adalah anugerah untuk tujuan makin menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita mengatasi belenggu ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kita harus menyadari bahwa kita hidup, berkarya, bahkan mati hanya karena Tuhan dan untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8 dan 9. Jadi saudara-saudara, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Kata surat Galatia 5 ayat 1. Maka hari ini kita boleh sama-sama merenungkan kembali. Belenggu apa yang selama ini membuat kita terbelenggu, dan kita belum sungguh-sungguh menjadi manusia yang merdeka seperti apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin menyingkirkan dan terbebas dari belenggu-belenggu, baik itu masa lalu ataupun juga impian-impian kami di masa depan, agar kami boleh hidup di masa kini dengan maksimal, agar kami boleh berdamai dengan apa yang terjadi di masa lalu, dan kami juga realistis dengan apa yang terjadi hari ini, untuk terus kami boleh menjadikan hidup kami dimerdekakan oleh kuasa Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.